Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, berdirilah rumah-rumah sederhana yang dikelilingi sawah hijau. Suasana tenang, udara segar, dan kehidupan yang apa adanya. Disinilah kisah Rani dan Dimas bermula, sebuah kisah cinta yang dilandasi harapan besar meski tak disertai harta berlimpah. Hari itu adalah hari yang tak akan pernah dilupakan oleh Rani maupun Dimas. Bukan karena kemewahan atau pesta megah, melainkan justru karena kesederhanaan yang begitu menyentuh hati. Pernikahan mereka berlangsung di halaman rumah orang tua Rani. Sebuah taruk sederhana dipasang dengan kain putih yang sudah agak kusam, kursi-kursi plastik ditata seadanya, dan meja hidangan dipenuhi lauk pauk ala kadarnya, nasi putih, ayam goreng, sayur lodeh, dan segelas teh manis hangat. Tak ada dekorasi mewah, tak ada pelaminan berkilauan. Hanya ada senyum tulus para tetangga yang datang memberi restu. Meski begitu, Dimas berdiri dengan wajah penuh rasa syukur. Jas hitam yang dipinjamnya dari tetangga mungkin sedikit kebesaran, namun ia tetap terlihat gagah di mata Rani. Saat ijab kabul selesai diucapkan, suara takbir dan doa mengiringi, air mata menetes di pipi Rani. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia akhirnya ia sah menjadi istri pria yang ia cintai. Alhamdulillah, mulai hari ini kita resmi jadi suami istri, Ran, ucap Dimas sambil menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Rani tersenyum tipis. Iya, Mas. Semoga kita bisa selalu bersama dalam keadaan apapun. Ucapan itu tulus, tapi jauh di dalam hati, Rani menyimpan sedikit rasa ragu. Ia mencintai Dimas, iya, tapi ia juga sadar bahwa pernikahan ini tak membawa jaminan kehidupan yang lebih baik. Dimas hanyalah pekerja serabutan yang sehari-harinya membantu di bengkel motor, kadang menjadi kuli bangunan, bahkan sering pulang dengan uang tak seberapa. Namun, rasa cinta membuat Rani mencoba menyingkirkan segala kekhawatiran itu. Ia percaya, dengan bersama-sama, mereka pasti bisa melewati segalanya. Beberapa hari setelah pernikahan, kehidupan nyata mulai terasa. Rumah kontrakan kecil yang mereka tinggali hanya berukuran 4x6 meter. Dindingnya dari batako kasar yang belum diplester, atapnya dari seng yang akan berisik kalau hujan turun. Hanya ada satu kamar tidur, dapur mungil di belakang, dan ruang tamu yang sekaligus jadi ruang makan. Namun, di balik segala kekurangan itu, Dimas berusaha membuat rumah tangga mereka terasa hangat. Ia selalu bangun pagi-pagi, menyiapkan air hangat untuk Rani mandi, lalu berangkat mencari pekerjaan. Sementara itu, Rani mengurus rumah, memasak, dan sesekali membantu tetangga menjahit untuk menambah penghasilan. Ran, maaf ya kalau aku belum bisa kasih kamu rumah bagus, kata Dimas suatu sore saat mereka makan bersama hanya dengan lauk tempe goreng dan sambal. Rani terdiam sejenak, menatap wajah lelah suaminya. Mas, jangan ngomong begitu. Aku nikah sama Mas bukan karena rumah atau harta. Aku percaya, asal kita sama-sama berusaha, semuanya akan baik-baik saja. Mendengar itu, Dimas tersenyum lega. Kata-kata istrinya seolah menjadi energi baru. Ia pun bertekad untuk bekerja lebih keras lagi. Namun, realita tidak semudah itu. Dalam sebulan pertama pernikahan, mereka seringkali harus mengencangkan ikat pinggang. Uang hasil kerja Dimas kadang habis hanya untuk bayar kontrakan, listrik, dan kebutuhan pokok. Belum lagi kalau ada kebutuhan mendadak, seperti saat Rani sakit demam beberapa hari. Pada saat-saat seperti itu, Dimas sering merasa bersalah. Ia ingin memberikan lebih banyak, tapi tangannya terasa terikat oleh keadaan. Meski begitu, ada banyak momen kecil yang membuat pernikahan mereka terasa berharga. Suatu malam, hujan deras turun.
Atap seng bocor dan air menetes ke dalam rumah. Rani berlari ke dapur mengambil ember, sementara Dimas dengan terburu-buru menggeser lemari agar tidak terkena air. Mereka berdua akhirnya duduk bersama, mendengar suara hujan deras bercampur tetesan air dari atap. "Aduh, bocor lagi," keluh Rani sambil menopang dagu. Dimas justru tertawa kecil. "Nggak apa-apa, Ran. Anggap saja ini musik alam, gratis lagi." Rani melirik suaminya dengan wajah kesal, tapi kemudian ikut tersenyum. Mereka akhirnya tertawa bersama meski dalam keadaan serba sulit. Malam itu, meski rumah bocor dan basah, hati mereka tetap hangat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Pernikahan sederhana itu berjalan dengan segala suka duka. Namun, tanpa disadari, rasa iri mulai merayap dalam hati Rani. Setiap kali ia melihat media sosial, ia menyaksikan teman-temannya yang menikah dengan pria mapan, foto bulan madu di Bali, cincin emas berkilau, rumah mewah dengan dekorasi cantik. Sementara dirinya hanya hidup di kontrakan sempit dengan perabot seadanya. Meski ia tidak mengungkapkannya, rasa iri itu semakin menumpuk. Kadang ia terdiam lama, merenung, membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Suatu sore, ketika Rani berjalan ke warung untuk membeli beras, ia bertemu dengan tetangganya yang baru pulang dari pusat kota. Ran, dulu kita satu SMA, kan? Wah, aku dengar kamu nikah ya. Suaminya kerja apa sekarang? Tanya temannya dengan nada basa-basi. Rani terpaksa tersenyum. Kerja serabutan, bantu di bengkel juga. Oh, begitu ya? Jawab temannya dengan tatapan sedikit meremehkan. Lalu tanpa sadar, ia melanjutkan, aku sih bersyukur banget nikah sama orang yang kerja di bank. Jadi hidupnya lebih terjamin. Ucapan itu menusuk hati Rani. Ia pulang dengan langkah berat, wajah muram, dan hati penuh resah. Malam itu, ia hanya berdiam diri di kamar, sementara Dimas sibuk menghitung uang sisa hasil kerjanya. Ran, besok kita bisa belanja sayur, masih ada sisa segini, kata Dimas sambil tersenyum. Namun, Rani hanya mengangguk dingin. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, apakah aku sudah membuat keputusan yang benar dengan menikah dengan Dimas? Pertanyaan itu, perlahan, akan mengubah jalan cerita kehidupan mereka. Hari itu, matahari bersinar terik di desa tempat Rani dan Dimas tinggal. Udara panas membuat orang-orang memilih berteduh di rumah. Rani duduk di depan rumah kontrakan mungil mereka, menyapu halaman kecil yang sebagian ditumbuhi rumput liar. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya polos tanpa riasan. Ia baru saja selesai menjemur pakaian, sebagian adalah seragam kerja Dimas yang penuh noda oli dari bengkel. Saat pandangannya jatuh pada baju-baju itu, hati Rani terasa sesak. Hidupnya kini jauh dari bayangan manis yang dulu ia lukiskan sebelum menikah. Kenapa hidupku begini-begini saja? Batinnya. Teman-temanku sudah enak hidupnya. Ada yang punya rumah sendiri, ada yang bisa jalan-jalan ke luar negeri. Sedangkan aku, tiap hari harus mikir uang beras, uang listrik, bahkan uang untuk minyak goreng. Ia menghela napas panjang. Namun, sebelum ia sempat larut dalam keluh kesah, suara motor menderu di jalan depan rumah membuatnya menoleh. Seorang pria berseragam TNI turun dari motor trail hijau tua. Tubuhnya tegap, wajahnya tegas, kulit sawo matang dengan potongan rambut cepak khas tentara. Helm ia lepas, menampakkan tatapan mata yang tajam namun ramah. Permisi, Bu. Ini rumahnya Pak Sarman? Tanya pria itu sambil melirik sekeliling. Rani sempat tertegun.
Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi ada perasaan aneh yang belum bisa ia jelaskan. Pria itu tampak gagah dan berwibawa, berbeda jauh dengan Dimas yang selalu pulang dengan wajah lusuh dan tubuh penuh keringat. "Oh, Pak Sarman?" "Iya, rumahnya di sebelah, Pak." "Yang pagar bambu itu?" jawab Rani sambil menunjuk. Pria itu tersenyum sopan. "Terima kasih, Bu." "Oh iya, kenalin, saya Arka. Baru pindah dinas di daerah sini. Tadi sekalian mampir ke rumah paman saya, Pak Sarman." Rani mengangguk, masih agak canggung. "Iya, Mas Arka. Saya Rani. Tinggal di sini sama suami." "Wah, senang kenalan, Bu Rani," kata Arka sambil mengangguk hormat. Lalu ia berjalan ke rumah Pak Sarman yang memang tinggal tepat di sebelah. Rani mengikuti sosok itu dengan pandangan matanya. Ada sesuatu dari Arka yang membuatnya terkesima. Bukan hanya karena seragam militernya yang gagah, tapi juga karena caranya bicara, tenang, percaya diri, dan penuh wibawa. Beberapa hari kemudian, Rani sering melihat Arka datang ke rumah pamannya. Kadang sekadar silaturahmi, kadang menanyakan kabar. Dan setiap kali itu terjadi, Rani selalu tanpa sengaja bertemu dengannya. "Lagi nyapu ya, Bu Rani?" sapa Arka suatu sore. Rani tersenyum kikuk. "Iya, Mas. Biasalah, rumah kecil harus sering dibersihin." Arka terkekeh. "Rumah besar atau kecil sama aja, kalau dirawat pasti nyaman. Yang penting orang-orang di dalamnya bahagia." Kata-kata itu membuat hati Rani hangat. Ia jarang mendengar kalimat semacam itu, bahkan dari Dimas sekalipun. Dimas lebih sering pulang dalam keadaan lelah, lalu langsung tidur tanpa sempat mengobrol panjang. Percakapan-percakapan ringan itu terus berulang. Kadang Arka membantu mengangkat barang, kadang sekadar menyapa sambil tersenyum ramah. Dan tanpa disadari, hati Rani mulai goyah. Suatu malam, saat Dimas pulang larut dari bengkel, ia langsung merebahkan diri di lantai ruang tamu. Bajunya penuh noda oli, tangannya kotor, wajahnya tampak kelelahan. "Mas, kok pulang malam banget?" tanya Rani sambil menyodorkan segelas air. "Maaf, Ran. Ada motor mogok, jadi harus lembur." "Lumayan, dapat tambahan 50.000, jawab Dimas dengan senyum lelah. Rani hanya mengangguk. Namun, jauh di dalam hatinya, ia mulai membandingkan Dimas dengan Arka. Lihat Dimas, pulang lusuh, tangannya kotor, bajunya bau keringat. Sedangkan Arka, gagah, rapi, dan pekerjaannya terhormat. Kalau jalan sama dia, pasti semua orang menoleh kagum. Pikiran itu menghantui Rani sepanjang malam. Ia merasa bersalah, tapi bayangan tentang Arka tak bisa ia usir begitu saja. Keesokan harinya, Rani kebetulan bertemu lagi dengan Arka di warung dekat rumah. Bu Rani. Belanja juga ya?" sapa Arka sambil menurunkan beberapa barang dari motornya. "Iya, Mas. Mau beli beras, minyak, sama sabun," jawab Rani. Arka menoleh ke barang bawaannya. "Kalau ibu perlu apa-apa, bilang aja. Saya sering ke kota. Bisa sekalian saya bawain." "Oh, nggak usah repot-repot, Mas. Lagian saya kan bisa ke warung," jawab Rani, meski dalam hatinya merasa tersanjung atas perhatian itu. Arka tersenyum. "Saya senang bisa nolong tetangga. Jangan sungkan." Percakapan itu hanya sebentar, tapi cukup membuat Rani pulang dengan wajah berbeda.
Ada perasaan baru yang tumbuh dalam hatinya, perasaan yang ia tahu berbahaya, namun sekaligus sulit dihindari. Malamnya, saat Rani duduk di kamar sendirian, ia menatap wajah Dimas yang tertidur pulas setelah seharian bekerja. Ia mengingat bagaimana dulu Dimas dengan tulus melamarnya meski tanpa cincin mahal, hanya dengan mahar sederhana. Namun, bayangan Arka kembali muncul. Ketampanannya, senyumnya, seragamnya, dan cara bicaranya yang menenangkan. Bagaimana kalau aku dulu menikah dengan pria seperti Arka? Apa hidupku akan lebih bahagia? Pertanyaan itu berulang kali muncul di benak Rani. Hatinya kini terombang-ambing antara kesetiaan pada suami dan godaan rasa kagum pada sosok lain. Hari-hari berikutnya, godaan itu semakin kuat. Rani semakin sering bertemu Arka, entah sengaja atau tidak. Sementara itu, Dimas semakin sibuk bekerja, jarang punya waktu untuk sekadar berbincang atau menghibur istrinya. Rani mulai merasakan kesenjangan besar dalam rumah tangganya. Ia mulai melihat Dimas bukan sebagai suami yang membahagiakan, tapi sebagai beban yang menahannya dari kehidupan yang lebih baik. Godaan itu telah datang, dan perlahan-lahan menggoyahkan fondasi pernikahan sederhana mereka. Matahari sore mulai tenggelam di balik pepohonan. Suasana desa terasa tenang, hanya suara jangkrik dan anak-anak kecil yang berlarian di jalanan tanah. Di dalam kontrakan mungil itu, Rani duduk di ruang tamu sambil menatap ponselnya. Jemarinya menggulir layar, melihat unggahan teman-temannya di media sosial. Seorang mantan teman sekolah baru saja mengunggah foto bersama suaminya di sebuah restoran mewah dengan caption manis, "Dinner romantis bersama suami tercinta." Alhamdulillah, hidup penuh berkah. Rani menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Matanya lalu beralih ke ruang tengah, tempat Dimas sedang memperbaiki sandal jepit yang talinya putus. Pria itu duduk di lantai, tubuhnya kurus, tangannya hitam penuh bekas oli, wajahnya letih. Apa ini hidup yang kuinginkan? Pikir Rani getir. Aku dulu membayangkan pernikahan penuh kebahagiaan, bukan kesulitan seperti ini. Saat itulah Dimas menoleh. "Ran, sandalmu udah aku benerin. Nanti bisa dipakai lagi, nggak perlu beli baru." Alih-alih berterima kasih, Rani hanya menghela napas panjang. "Mas, sampai kapan sih kita begini terus? Hidup pas-pasan, semua serba kekurangan? Aku capek." Dimas tertegun, tangannya berhenti memegang sandal. "Ran, kamu kenapa bilang begitu? Bukankah dari awal kita sudah sepakat menerima keadaan apa adanya? Aku berusaha, Ran. Aku kerja keras tiap hari supaya kita bisa makan, supaya kamu nggak kekurangan." "Kerja keras?" Rani menatapnya dengan tatapan penuh kecewa. "Mas pikir cukup dengan kerja serabutan begitu? Aku juga manusia, Mas. Aku juga butuh merasa aman, butuh masa depan. Bukan cuma makan seadanya tiap hari." Dimas terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia merasa semua pengorbanannya tidak berarti apa-apa di mata istrinya. "Ran, aku tahu aku belum bisa kasih kamu banyak. Tapi aku sungguh-sungguh berusaha. Aku nggak pernah berhenti mencari cara biar hidup kita lebih baik." Rani berdiri, suaranya meninggi. "Tapi hasilnya mana, Mas? Aku lihat teman-temanku hidupnya enak. Ada yang tiap minggu jalan-jalan, ada yang tinggal di rumah bagus, ada yang suaminya kerja mapan. Aku hidup di kontrakan sempit, tiap malam makan tempe sama sambal. Aku malu, Mas." Dimas menunduk, menahan perih di dadanya.
Ia tak menyangka istrinya yang dulu berjanji setia kini mulai membanding-bandingkan. "Jadi kamu malu punya suami kayak aku, Ran?" tanyanya lirih. Rani menggigit bibir, terjebak antara rasa bersalah dan ego yang membara. Aku cuma ingin hidup yang lebih baik." "Apa itu salah?" Dimas menghela napas berat. "Nggak salah, Ran. Semua orang ingin hidup lebih baik. Tapi jalannya beda-beda. Aku bukan orang kaya, aku bukan pejabat, aku bukan tentara. Aku cuma orang biasa. Tapi aku cinta sama kamu. Itu yang aku punya." Ucapan itu seharusnya meluluhkan hati Rani, namun justru membuatnya semakin resah. Kata "tentara" yang terucap dari mulut Dimas tanpa sengaja, seolah menjadi pemantik api di dalam pikirannya. Ia teringat pada sosok Arka, gagah, mapan, penuh wibawa. Sosok yang kontras dengan Dimas. Air mata menetes di pipi Rani. Tapi bukan karena terharu, melainkan karena campuran marah dan kecewa. "Cinta aja nggak cukup, Mas," bisiknya. Malam itu suasana rumah hening. Dimas duduk termenung di teras, menatap langit penuh bintang. Hatinya remuk. Ia selalu percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya, tapi ternyata tidak. Rani di dalam kamar, berbaring tapi tak bisa tidur. Pikirannya penuh oleh bayangan Arka. Ia membenci dirinya sendiri karena membandingkan, tapi sekaligus tak mampu berhenti. Ia ingat cara Arka menatapnya, cara ia berbicara dengan wibawa, bahkan sekadar senyumnya terasa berbeda dari Dimas. "Kenapa aku merasa lebih dihargai saat bicara dengan Arka?" pikirnya. "Kenapa aku merasa hidupku lebih layak jika bersama pria seperti dia?" Pikiran itu membuat matanya berair. Ia ingin berteriak, ingin lari dari kenyataan. Tapi ia hanya bisa menangis dalam diam. Keesokan paginya, Dimas bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan air panas untuk Rani mandi, lalu berangkat bekerja tanpa sempat sarapan. Ia tak ingin memperpanjang pertengkaran semalam. Rani hanya melihatnya dari jendela, perasaan campur aduk di dadanya. Ada rasa bersalah, tapi juga ada rasa hampa. Ia merasa Dimas terlalu sederhana untuk bisa mengimbangi keinginannya. Siang itu, ketika ia sedang menjemur pakaian, Arka lewat di depan rumah. "Bu Rani, sendirian aja?" "Suami nggak ada di rumah," sapa Arka ramah. Rani tersenyum tipis. "Iya, Mas. Suami saya lagi kerja." Arka mengangguk. "Rajin sekali. Pantas ibu kelihatan mandiri. Jarang saya lihat perempuan yang tahan hidup sederhana tapi tetap kuat seperti ini." Kata-kata itu menusuk. Rani merasa dipuji, merasa diperhatikan, sesuatu yang akhir-akhir ini jarang ia dapatkan dari Dimas. "Ah, nggak juga, Mas," jawabnya sambil menunduk, menyembunyikan rona di wajahnya. Arka tertawa kecil. "Kalau butuh bantuan apa-apa, jangan sungkan bilangnya. Saya kan tetangga sekarang." Setelah pria itu pergi, Rani masih berdiri mematung. Hatinya berdegup kencang. Pertengkaran dengan Dimas semalam terasa semakin mempertebal jurang di antara mereka, sementara perhatian kecil dari Arka terasa seperti oase di tengah kegersangan. Malam harinya, saat Dimas pulang, suasana masih kaku. Ia mencoba membuka percakapan. "Ran, aku kepikiran. Mungkin aku bisa coba cari kerja di kota. Jadi kuli bangunan atau apa saja. Bayarannya lebih besar. Kamu gimana?" Rani tidak langsung menjawab.
Ia hanya mengaduk-aduk sayur di piringnya. Ya, terserah Mas aja, jawabnya singkat. Dimas menatap istrinya dengan mata sendu. Kamu nggak marah lagi sama aku, kan? Rani menoleh, menatap wajah suaminya. Dalam hati, ia ingin berkata, aku bukan cuma marah, Mas. Aku kecewa. Aku merasa hidupku salah arah. Tapi ia menahan diri. Aku capek, Mas. Aku cuma capek, jawabnya akhirnya, lalu masuk ke kamar meninggalkan Dimas sendirian. Dimas menunduk, menahan perasaan hancur. Ia tahu ada sesuatu yang salah dalam rumah tangganya. Pertengkaran pertama ini mungkin terlihat sepele, tapi ia merasakan ini bisa menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang hidup mereka. Bab 3 selesai. Sudah lebih dari 1000 kata, dengan konflik pertama antara Rani dan Dimas, sekaligus pintu masuk ke godaan yang lebih kuat di bab selanjutnya. Mau aku langsung lanjutkan ke bab 4, pilihan pahit sekarang, atau kamu ingin aku buatkan dulu ringkasan konflik utama di bab berikut biar kamu bisa bayangkan alurnya sebelum aku tulis panjang? Hari itu udara terasa panas meski matahari belum tinggi. Di dapur kontrakan kecil, Rani berdiri di depan kompor tua, mengaduk sayur lodeh yang sederhana. Pikirannya melayang jauh. Ia tidak benar-benar fokus pada masakan, melainkan pada pergulatan batin yang semakin hari semakin menyesakan. Sudah seminggu sejak pertengkaran pertama dengan Dimas. Sejak saat itu, suasana rumah mereka sering dingin. Dimas tetap berusaha ramah, tetap bekerja keras, tetap membawakan oleh-oleh kecil ketika ada rezeki lebih. Namun, bagi Rani, semua itu terasa hambar. Setiap kali ia melihat wajah letih suaminya, yang ia rasakan justru bukan lagi rasa iba atau cinta, melainkan kejengahan. Ia mulai merasa kehidupannya terjebak. Dan di saat hatinya rapuh itulah, sosok Arka hadir semakin dekat. Suatu sore, ketika Rani baru selesai menjemur pakaian, terdengar suara motor trail berhenti di depan rumah. Ia menoleh, dan benar saja, Arka turun dari motor dengan senyum ramah. Bu Rani, kebetulan sekali. Saya tadi beli beberapa buah di kota. Saya bawa lebih, kalau ibu mau ambil sebagian. Arka menyerahkan kantong plastik berisi apel dan jeruk segar. Rani sempat ragu, tapi akhirnya menerimanya dengan senyum malu-malu. Wah, makasih banyak, Mas. Padahal saya nggak enak merepotkan terus. Ah, repot apa? Saya malah senang bisa bantu. Lagi pula, siapa lagi yang harus saling bantu kalau bukan tetangga? Jawab Arka sambil menatapnya dalam. Tatapan itu membuat dada Rani bergetar. Ia buru-buru menunduk, pura-pura sibuk merapikan jemuran. Iya, Mas. Terima kasih, ya. Arka tersenyum, lalu pamit. Tapi sebelum ia pergi, sempat berkata pelan, ibu itu perempuan kuat. Saya kagum. Kalimat itu terus terngiang di kepala Rani sepanjang malam. Aku dikagumi. Aku diperhatikan. Sesuatu yang tidak pernah lagi aku dapat dari Dimas. Malam itu, Dimas pulang lebih larut dari biasanya. Bajunya penuh noda semen. Ia baru saja membantu proyek bangunan di kota. Ran, maaf aku telat. Tapi alhamdulillah, hari ini dapat upah agak lebih besar. Besok kita bisa beli lauk yang enak, ya, katanya sambil tersenyum lelah. Namun, Rani tidak menyambut dengan wajah cerah. Ia hanya mengangguk seadanya. Iya, Mas. Dimas memandangi istrinya. Kamu nggak kelihatan senang. Kenapa, Ran? Rani menunduk,
lalu menghela napas panjang. Mas, apa nggak capek hidup terus begini? Mas kerja banting tulang, tapi hasilnya tetap aja pas-pasan. Aku nggak minta kaya raya, tapi aku ingin hidup lebih layak. Aku ingin merasa dihargai. Dimas terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya lagi. Aku berusaha, Ran. Semua ini buat kamu. Aku ikhlas kerja apa saja demi kamu. Kenapa kamu masih merasa kurang? Rani menatapnya, matanya berkaca-kaca. Karena aku ingin lebih dari sekadar bertahan hidup, Mas. Aku ingin bahagia. Aku ingin punya masa depan yang jelas. Suaranya tercekat. Aku nggak yakin bisa dapat itu kalau terus bersama Mas. Dunia seakan runtuh di depan mata Dimas. Kata-kata itu seperti petir menyambar di siang bolong. Ia memandang istrinya tak percaya. Ran, apa maksudmu? Rani menggigit bibir, air matanya jatuh. Aku ingin pisah, Mas. Aku ingin cari hidup yang lebih baik. Hening. Dimas membeku, tubuhnya terasa kaku. Pisah? Kamu serius, Ran? Setelah semua ini? Setelah aku berusaha mati-matian buat kamu? Rani menutup wajah dengan kedua tangan, menangis. Maaf, Mas. Aku nggak bisa lagi. Aku lelah. Aku ingin punya hidup yang lebih baik. Aku sudah menemukan orang yang bisa memberiku itu. Dimas merasa dadanya sesak, seperti ditusuk ribuan jarum. Orang lain? Siapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Rani tidak langsung menjawab. Tapi dari tatapan matanya, Dimas tahu. Arka? Bisik Dimas lirih. Rani tersentak, tapi tidak menyangkal. Air matanya mengalir deras. Aku nggak pernah berniat mengkhianati, Mas. Tapi, aku merasa lebih dihargai ketika bersamanya. Dia berbeda. Dia bisa memberiku rasa aman yang selama ini aku cari. Dimas bangkit, berjalan ke arah pintu. Tangannya mengepal, namun ia berusaha menahan diri. Jadi, semua perjuanganku nggak ada artinya? Semua janji yang kamu ucapkan di depan penghulu, hanya omong kosong? Rani terisak. Aku minta maaf, Mas. Aku hanya manusia biasa. Aku lemah. Aku ingin bahagia. Dimas menutup mata, menahan air mata yang hampir pecah. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin memaksa Rani tetap tinggal. Tapi bibirnya keluh. Akhirnya ia berkata lirih, dengan suara yang bergetar namun penuh ketegaran palsu. Kalau itu pilihanmu, Ran, aku ikhlas. Aku nggak akan menghalangi kebahagiaanmu. Kalau bersama dia kamu merasa lebih baik, pergilah. Aku doakan kamu bahagia. Rani jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Dimas melangkah keluar rumah, menatap gelapnya malam. Air matanya akhirnya jatuh. Dunia yang ia bangun dengan penuh cinta hancur dalam sekejap. Keesokan harinya, kabar itu cepat menyebar di lingkungan sekitar. Orang-orang mulai berbisik-bisik melihat Rani yang kini sering tampak bersama Arka. Kasihannya, si Dimas ditinggal istrinya. Ya gimana, Rani nggak tahan hidup miskin kali. Tapi kan Dimas orangnya baik, kerja keras. Rani tega sekali. Rani pura-pura tidak mendengar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Aku berhak bahagia. Aku berhak punya hidup yang lebih baik. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam,
Suara lirih berkata, "Kau telah menghancurkan orang yang benar-benar mencintaimu." Malam itu, Dimas membereskan sisa barang-barang Rani yang tertinggal di rumah. Ia menatap foto pernikahan mereka yang dipasang seadanya di dinding. Foto itu menunjukkan dua orang yang tersenyum bahagia, tanpa tahu bahwa senyum itu hanya akan bertahan sebentar. Dimas menurunkan foto itu, lalu menyimpannya di dalam lemari. Ia menutup mata dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, beri aku kekuatan. Jika memang dia bukan jodohku, aku relakan. Tapi tolong, jangan biarkan hatiku hancur selamanya." Air matanya jatuh lagi. Malam itu menjadi malam terberat dalam hidupnya. Malam ketika ia benar-benar kehilangan cinta sejatinya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Rani kini tak lagi tinggal di kontrakan kecil yang penuh kenangan bersama Dimas. Ia pindah ke rumah dinas milik Arka, yang lebih luas, lebih rapi, dan jauh lebih nyaman. Rumah itu berada di kompleks perumahan khusus TNI. Temboknya berwarna krem, atapnya genteng merah yang rapi, dengan halaman kecil yang ditanami bunga. Ada pagar besi sederhana yang membuatnya tampak lebih berwibawa dibanding kontrakan batako lusuh tempat ia dulu hidup bersama Dimas. Rani berdiri di depan rumah itu untuk pertama kalinya, matanya berbinar. "Indah sekali," gumamnya. Arka yang baru selesai memarkir motor trailnya menoleh sambil tersenyum. "Kamu suka?" "Suka banget, Mas." "Rasanya seperti mimpi," jawab Rani sambil mengelus pagar besi. Arka menepuk pundaknya. "Mulai sekarang, kamu nggak perlu khawatir soal hidup. Aku akan jaga kamu. Aku tentara, Rani. Hidupku sudah diatur negara. Kamu aman bersamaku." Kata-kata itu membuat hati Rani berdebar. Ia merasa seperti akhirnya menemukan hidup yang layak. Semua keluhan yang dulu ia sampaikan pada Dimas seolah terjawab di sini. Hari-hari pertama bersama Arka terasa begitu manis. Arka sering mengajak Rani jalan-jalan dengan motornya. Mereka berkeliling kota, makan di restoran yang dulu hanya bisa ia lihat di media sosial, atau sekadar minum kopi di kafe modern yang penuh cahaya lampu. Rani tersenyum puas setiap kali ia duduk berdua dengan Arka. Banyak mata menoleh, terutama ketika melihat pria berseragam itu menemaninya. Ada rasa bangga yang membuncah di hatinya. "Akhirnya aku punya suami yang bisa kubanggakan di depan orang lain." Suatu malam, Rani mengunggah foto dirinya dan Arka sedang makan malam di sebuah restoran. Caption yang ia tulis penuh kebahagiaan. "Alhamdulillah, akhirnya merasakan hidup yang tenang dan indah." Dalam hitungan jam, banyak teman-temannya mengomentari. "Cocok banget, Ran. Keren suaminya. Wah, sekarang hidupmu udah naik level. Iri deh lihat kamu. Semoga langgeng." Rani membaca komentar itu sambil tersenyum puas. Hatinya berbunga-bunga. Ia merasa semua pilihannya sudah benar. Namun, di balik senyum itu, ada bayangan samar yang selalu menghantui wajah Dimas. Sesekali, ketika ia duduk di teras rumah baru itu, ia teringat pada suara Dimas yang lembut setiap kali menenangkannya. Atau tatapan tulus Dimas ketika menyerahkan hasil kerja kerasnya meski hanya berupa sebungkus gorengan. Bayangan itu sering ia tepis. "Sudahlah, Rani. Itu masa lalu. Kamu harus bahagia sekarang," katanya pada dirinya sendiri. 3 minggu pertama, kehidupan Rani terasa seperti mimpi indah. Tapi perlahan, realita mulai menunjukkan sisi lain. Suatu sore, ketika Rani ingin berbicara tentang rencana menata rumah, Arka pulang dengan wajah tegang. Ia baru saja selesai latihan militer.
Mas, aku kepikiran. Gimana kalau kita cat ulang ruang tamu? Kayaknya bagus kalau warnanya biru muda, biar lebih segar. Arka duduk di kursi dengan tubuh letih. Ran, kamu pikir cat rumah itu gampang? Itu butuh biaya, butuh tenaga. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Nada suaranya dingin, tidak seperti Arka yang dulu penuh perhatian. Rani terdiam, merasa kecewa. Keesokan harinya, hal lain terjadi. Rani memasak sayur sop untuk makan malam. Ia menyajikannya dengan hati-hati, berharap Arka senang. Namun, saat mencicipinya, Arka mengernyit. Kenapa rasanya hambar begini? Kamu masak nggak serius ya? Rani tertegun. Aku udah masak sepenuh hati, Mas. Maaf kalau kurang garam. Kalau cuma minta maaf, semua orang juga bisa. Tapi seorang istri seharusnya tahu apa yang disukai suaminya. Jangan bikin aku kecewa, kata Arka tegas. Rani menunduk, hatinya perih. Ia teringat bagaimana Dimas dulu selalu makan apa saja dengan penuh syukur, bahkan meski hanya lauk sederhana. Hari demi hari, perhatian manis Arka semakin jarang. Sibuk dengan pekerjaannya, ia sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali karena tugas. Ketika di rumah, Arka lebih banyak diam. Kalau berbicara pun sering dengan nada keras, seolah terbiasa memerintah. Ran, kenapa kamu taruh sepatu sembarangan? Harusnya rapi. Ran, baju ini kenapa belum disetrika? Aku butuh besok pagi. Kata-kata itu membuat Rani sering meneteskan air mata dalam diam. Ia merasa bukan lagi istri yang disayangi, tapi seperti bawahan yang harus selalu siap melayani. Suatu malam, ia mencoba bicara. Mas, aku merasa kita jarang ngobrol. Aku rindu saat-saat kita jalan bareng, ketawa bareng. Arka menoleh sebentar, lalu kembali menonton televisi. Ran, aku capek. Jangan nuntut yang aneh-aneh. Kamu harus ngerti pekerjaan aku berat. Rani terdiam. Dadanya sesak. Apakah ini hidup bahagia yang aku impikan? Seminggu kemudian, Rani bertemu seorang tetangga di kompleks. Wanita itu bercerita dengan wajah prihatin. Bu Rani, hati-hati ya. Suami tentara itu keras. Bukan cuma ke bawahan, tapi kadang ke keluarga juga. Saya tahu banyak istri tentara yang harus sabar banget. Kata-kata itu membuat Rani semakin gelisah. Ia mulai sadar, kehidupan yang ia bayangkan indah ternyata penuh tekanan. Ia tidak bisa dengan mudah mengeluh, karena banyak orang menganggap hidup sebagai istri tentara adalah sebuah kebanggaan. Malamnya, ketika Arka tertidur pulas, Rani duduk di ruang tamu. Ia menatap kosong ke arah dinding. Air matanya jatuh tanpa suara. Dulu aku mengira meninggalkan Dimas adalah jalan menuju kebahagiaan. Tapi kenapa sekarang aku merasa justru kehilangan segalanya? Namun, ia belum berani mengakui penyesalannya, bahkan pada dirinya sendiri. Ia masih mencoba meyakinkan hatinya bahwa ini hanya masa penyesuaian. Bahwa Arka pada dasarnya baik, hanya keras karena pekerjaannya. Tapi jauh di dalam hatinya, suara lain berbisik, "Kamu salah pilih, Rani. Kamu telah meninggalkan cinta sejati demi ilusi." Hari-hari berlalu, Rani makin merasa terjebak dalam kehidupan baru ini. Ia punya rumah lebih baik, pakaian lebih layak, dan status yang lebih tinggi di mata orang. Tapi hatinya kosong. Tak ada kelembutan, tak ada ketulusan, tak ada cinta yang sederhana namun tulus seperti dulu.
kehidupan baru yang awalnya terasa seperti surga, perlahan berubah menjadi penjara emas. Awalnya Rani mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa sikap keras Arka hanyalah bagian dari pekerjaannya. Ia bilang pada dirinya, namanya juga tentara, pasti terbiasa disiplin. Nanti juga kalau sudah terbiasa, dia akan lebih lembut. Namun, kenyataan berkata lain. Suatu pagi, Arka bangun lebih awal dari biasanya. Ia bersiap untuk latihan lapangan bersama rekan-rekannya. Rani yang masih mengantuk bergegas ke dapur, menyiapkan sarapan nasi goreng sederhana. Ia tahu suaminya harus makan sebelum berangkat. Namun begitu duduk di meja makan, Arka langsung berkomentar. "Kenapa nasinya lembek begini? Kamu nggak bisa masak yang benar, Ran?" Rani terdiam, lalu mencoba tersenyum. "Maaf, Mas. Mungkin airnya kebanyakan. Aku bikinin yang lain aja." "Udah, nggak usah. Aku makan di luar aja." Dengan nada kesal, Arka menutup piring, lalu bergegas keluar rumah. Rani hanya bisa berdiri terpaku. Tangannya gemetar, matanya mulai panas. Dulu, saat ia memasak untuk Dimas, meski rasa makanannya tidak sempurna, Dimas selalu memakannya dengan senyum tulus sambil berkata, "Masakanmu enak, sayang. Aku suka." Sekarang, senyum itu hanya tinggal kenangan. Hari-hari berikutnya, sikap Arka semakin membuat Rani tertekan. Arka mulai jarang pulang tepat waktu. Kadang ia pulang dini hari dengan wajah lelah, langsung rebah di kasur tanpa menyapa Rani. Kadang ia tidak pulang sama sekali dengan alasan tugas mendadak. Ketika di rumah, ia lebih banyak diam. Kalau bicara pun seringkali bernada perintah. "Ran, setrika seragam ini rapi. Jangan sampai ada lipatan. Ran, kamu jangan keluar rumah malam. Nggak pantas istri tentara keluyuran. Ran, kenapa kamu telat nyuci? Baju numpuk begini." Semua keluar dari mulut Arka seperti komando. Tak ada kelembutan, tak ada rasa terima kasih. Rani mulai merasa hidupnya bukan lagi sebagai istri, tapi seperti bawahan yang harus siap melayani. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Arka pulang dengan wajah muram. Rani yang khawatir langsung menyambutnya. "Mas, kenapa? Ada masalah di markas?" Namun bukannya menjawab dengan tenang, Arka malah membentak. "Kamu jangan ikut campur urusan kerjaanku. Tugas tentara itu nggak bisa kamu pahami. Diam aja, jangan banyak tanya." Rani terkejut, tubuhnya kaku. "Aku cuma khawatir sama Mas." Arka menatapnya tajam. "Aku capek dengerin ocehanmu. Kalau nggak bisa jadi istri tentara yang nurut, lebih baik kamu pergi dari sini." Suasana rumah menjadi sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Rani menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. Ia tidak menyangka, pria yang dulu membuatnya merasa bangga kini menjadi sosok yang menakutkan. Malam itu, Rani menangis dalam diam di kamar mandi. Ia menutup mulut dengan handuk agar tangisnya tidak terdengar. "Dimas, aku rindu kelembutanmu." Beberapa hari kemudian, Rani mencoba memperbaiki suasana. Ia menyiapkan makan malam spesial, ayam bakar madu, sayur asem, dan sambal kesukaan Arka. Ia berharap suaminya bisa sedikit tersenyum. Saat Arka pulang, ia menyambut dengan senyum penuh harap. "Mas, aku masakin menu spesial. Yuk makan bareng." Arka duduk, lalu mulai makan. Untuk sesaat, Rani merasa lega karena Arka tampak lahap. Namun setelah beberapa suap,
Arka kembali mengernyit. Kenapa ayamnya gosong begini? Kamu masak sembarangan, ya? Rani tersentak. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, Mas. Maaf kalau ada yang kurang. Kalau begini terus, kamu nggak akan pernah bisa jadi istri yang baik, kata Arka dingin. Kalimat itu menusuk hati Rani. Ia menunduk, menahan air mata. Dalam hati ia berteriak, aku sudah berusaha. Aku hanya ingin membuatmu senang. Malam itu, Rani duduk di teras seorang diri. Udara dingin menusuk kulitnya, tapi lebih menusuk lagi rasa hampa di hatinya. Ia menatap langit yang gelap, teringat pada kehidupannya dulu. Mungkin dulu kehidupannya sederhana, penuh kekurangan, tapi Dimas selalu mengisi kekosongan itu dengan cinta dan kesabaran. Dimas tidak pernah menuntut banyak. Dimas hanya ingin mereka bahagia bersama. Sekarang, ia memang tinggal di rumah yang lebih baik, punya status sosial lebih tinggi, tapi hatinya terasa kosong. Penyesalan mulai menggerogoti batinnya. Kenapa aku begitu buta? Kenapa aku tinggalkan pria yang tulus mencintaiku demi seseorang yang hanya membuatku merasa kecil? Hari-hari selanjutnya semakin berat. Rani mulai jarang keluar rumah. Ia takut bercerita kepada tetangga, khawatir orang akan menilai buruk suaminya. Ia hanya bisa menahan semuanya sendiri. Di matanya, Arka semakin jauh dari sosok pria yang dulu membuatnya jatuh hati. Ia kini benar-benar melihat sisi lain seorang tentara, keras, disiplin berlebihan, dan dingin terhadap perasaan istrinya. Dan semakin lama, semakin ia sadar, ia telah salah memilih. Malam itu, Rani tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Arka yang terlelap. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia berbisik pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Dimas, maafkan aku. Aku sudah salah. Aku kira aku bisa bahagia dengan pilihanku. Tapi ternyata aku kehilangan segalanya. Tangisnya pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang hebat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rani benar-benar menyadari kehidupan barunya bukanlah surga, melainkan sebuah jebakan yang perlahan mengikis kebahagiaannya. Malam-malam Rani kini lebih banyak dihabiskan dengan duduk sendirian. Ia sering terjaga hingga larut, menatap kosong ke langit-langit kamar, sementara Arka tertidur lelap tanpa peduli. Di setiap detik hening itu, bayangan wajah Dimas selalu hadir. Dimas dengan senyum lembutnya. Dimas dengan tatapan penuh kasih. Dimas dengan sabar mendengarkan setiap keluh kesahnya. Kenapa aku bodoh sekali? Batin Rani. Kenapa aku tinggalkan dia hanya karena aku ingin hidup lebih mewah? Suatu pagi, Rani duduk di teras rumah sambil menyapu halaman. Angin bertiup lembut, tapi hatinya tetap terasa sesak. Ia melihat seorang tetangga keluar rumah bersama suaminya. Sang suami menggandeng tangan istrinya sambil tertawa kecil. Pemandangan sederhana itu menusuk hati Rani. Ia teringat saat dulu Dimas sering menggandeng tangannya saat berjalan ke warung. Bahkan meski hanya untuk membeli sayur Rp5.000, Dimas selalu membuatnya merasa istimewa. Kini, Arka jarang sekali menggandeng tangannya. Jikapun berjalan bersama, Arka lebih sering melangkah cepat di depan, seolah Rani hanyalah bayangan yang mengikutinya. Air mata Rani jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia buru-buru mengusapnya dengan punggung tangan, takut tetangga melihat. Hari-hari berikutnya, penyesalan itu semakin sering datang. Suatu siang, Rani membuka lemari tua yang ada di kamarnya. Di dalamnya,
Terselip sebuah kardus kecil berisi barang-barang lama yang sempat ia bawa dari kontrakan dulu. Dengan tangan gemetar, ia membuka kardus itu. Ada selembar foto dirinya bersama Dimas, diambil saat mereka masih pacaran. Mereka duduk di atas motor butut Dimas, wajah keduanya penuh tawa. Ada juga sehelai kain batik murah yang dulu sering dipakai Dimas saat ada acara keluarga. Baunya sudah memudar, tapi Rani masih bisa merasakan kehangatan dari benda itu. Tangannya gemetar saat memegang barang-barang itu. Dadanya sesak, matanya basah. "Dimas, aku rindu kamu," bisiknya lirih. Namun, setiap kali rasa penyesalan itu muncul, suara lain di kepalanya mencoba menolak. "Tidak, Rani. Kamu tidak boleh menyesal. Arka jauh lebih mapan. Dia bisa memberi kamu kehidupan yang layak. Jangan bodoh, jangan kembali memikirkan Dimas. Dia miskin. Dia tidak bisa memberi kamu apa-apa." Tapi suara itu cepat terkalahkan oleh kenyataan. Sebab kenyamanan materi tidak pernah bisa menggantikan rasa dicintai. Rani semakin sadar, kebahagiaan bukan tentang seberapa besar rumahmu, bukan tentang seberapa mewah makanmu, melainkan siapa yang duduk di sampingmu saat kamu menjalani semuanya. Suatu sore, Rani duduk di ruang tamu sambil memandang kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Arka baru saja keluar rumah untuk tugas malam. Rani menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Dalam pikirannya, ia kembali pada sebuah kenangan sederhana. Dulu, di malam hujan deras, atap kontrakan mereka bocor. Air menetes masuk ke dalam kamar. Rani panik, tapi Dimas justru tertawa kecil. "Tenang, sayang. Kita tidur di pojok sini aja. Nanti besok Mas perbaiki pakai seng bekas." Mereka pun tidur berdesakan di sudut kamar, hanya beralaskan tikar tipis. Namun meski dingin, Rani merasa hangat karena ada Dimas yang selalu berusaha melindungi. Kenangan itu kini membuatnya menangis lebih keras. "Mengapa aku tinggalkan pria yang selalu berusaha, meski serba kekurangan? Mengapa aku bodoh memilih gengsi di atas cinta?" Hari demi hari, Rani mulai kehilangan semangat hidup. Ia jarang lagi merawat dirinya. Dulu, ia selalu berdandan rapi saat bersama Arka, tapi kini ia sering hanya mengenakan daster kusam. Arka kadang protes. "Ran, kamu kok makin gak terurus? Jadi istri tentara itu harus bisa menjaga penampilan." Namun Rani hanya menunduk tanpa menjawab. Dalam hatinya, ia merasa penampilan tak ada artinya jika hatinya terus-menerus hampa. Suatu malam, Rani bermimpi. Ia melihat Dimas berdiri di depan rumah kontrakan lama mereka. Dimas tersenyum, sambil berkata, "Aku selalu cinta kamu, Ran. Aku ikhlas meski kamu sudah pergi." Rani berlari menghampirinya, ingin memeluk, tapi tubuh Dimas perlahan menghilang di telan cahaya. Ia terbangun dengan air mata membasahi pipi. Dadanya terasa kosong, seakan ada lubang besar yang tak bisa ditutup. Mimpi itu semakin mempertegas penyesalannya. Hari-hari selanjutnya, Rani mulai sering melamun. Ia jarang memperhatikan apa yang Arka katakan. Suatu kali, Arka bahkan menegurnya dengan keras. "Kamu kenapa sih, Ran? Belakangan ini kayak orang linglung. Jangan bikin aku malu sama tetangga kalau mereka lihat kamu kayak gini." Rani terkejut, lalu buru-buru mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia hanya bisa menjerit. "Kalau aku boleh memilih, aku ingin kembali ke pelukan Dimas. Aku ingin kembali ke hidup sederhana itu. Karena hanya di sanalah aku merasa benar-benar dicintai."
Namun ia tahu, semuanya sudah terlambat. Dimas kini hanyalah masa lalu yang tak bisa ia raih lagi. Dan sejak hari itu, penyesalan benar-benar menetap di hatinya. Ia bisa tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam dirinya ada luka besar yang tak bisa sembuh. Air mata menjadi sahabat barunya. Setiap malam, ia menangis dalam diam, menyesali pilihannya sendiri. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah kebahagiaan yang aku cari benar-benar ada di sini? Atau justru aku telah membunuh kebahagiaan yang dulu sudah aku miliki? Rani tahu jawabannya. Tapi ia juga tahu, penyesalan selalu datang terlambat. Hari itu, matahari bersinar terik di atas kompleks perumahan tentara. Rani duduk di teras rumah sambil menatap kosong jalanan yang lengang. Di tangannya ada cangkir teh manis yang sudah dingin karena terlalu lama dibiarkan. Sudah beberapa minggu ini hatinya terasa kosong. Hubungan dengan Arka semakin dingin, sementara penyesalan terhadap Dimas semakin menghantui. Ia sering membayangkan bagaimana keadaan mantan suaminya itu. Apakah Dimas masih hidup susah? Apakah ia masih bekerja serabutan? Atau mungkin Dimas sudah menemukan wanita lain yang lebih menghargainya? Pikiran itu membuat hatinya perih. Sore itu, kebetulan salah seorang tetangga, Bu Sinta, menghampirinya. Wanita paruh baya itu dikenal ramah dan suka bercerita. Bu Rani, tadi saya habis dari pasar. Saya ketemu sama teman lama yang ternyata kenal sama mantan suami kamu, ucap Bu Sinta dengan nada penuh gosip. Mendengar kata mantan suami, tubuh Rani langsung menegang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berusaha terlihat tenang, meski suaranya sedikit bergetar. Oh ya, Bu? Ketemu siapa? Namanya Bu Narti, orang kampung sebelah. Katanya dia sering belanja di warung mantan suami kamu. Warungnya rame sekali, loh. Katanya sekarang mantan suami kamu sudah sukses buka usaha kuliner. Banyak orang suka, soalnya makanannya enak dan harganya pas di kantong. Rani terdiam, matanya membesar. Tangannya yang memegang cangkir bergetar hingga hampir menumpahkan teh. Usaha kuliner, tanyanya tak percaya. Iya. Katanya awalnya kecil-kecilan, cuma jualan gorengan sama mie rebus. Lama-lama laris. Sekarang malah punya warung tenda besar, sering ramai pembeli, terutama anak muda sama pekerja malam. Wah, saya dengarnya aja kagum. Orangnya rajin sekali, pantang menyerah. Rani merasa dadanya sesak. Kata-kata Bu Sinta seperti palu yang menghantam keras batinnya. Dimas, pria yang dulu ia tinggalkan karena dianggap miskin, kini mulai meraih kesuksesan. Malamnya, Rani tak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar, sementara Arka tidur membelakanginya. Bayangan Dimas terus muncul. Ia teringat saat Dimas pulang kerja dengan baju penuh debu, menyerahkan uang receh hasil keringatnya. Dulu ia selalu menganggap uang itu tak cukup, selalu mengeluh, bahkan memandang rendah perjuangan suaminya. Namun kini, semua berubah. Dimas ternyata mampu bangkit sendiri. Ia mampu membuktikan bahwa meski miskin, ia punya tekad yang kuat untuk memperbaiki hidup. Air mata Rani jatuh membasahi bantal. Mengapa aku tidak sabar sedikit saja? Mengapa aku tidak percaya pada perjuangannya? Kalau aku tetap di sampingnya, mungkin sekarang aku yang menikmati hasil kerja keras itu. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kesuksesan Dimas semakin sering sampai ke telinganya. Ada tetangga lain yang bercerita, ada pula postingan media sosial yang tak sengaja ia lihat. Di salah satu unggahan,
ia melihat foto Dimas sedang berdiri di depan warungnya. Warung itu sederhana, tapi bersih dan penuh pembeli. Di foto itu, Dimas tersenyum lebar, wajahnya tampak lebih segar dan percaya diri dibanding dulu. Yang membuat hati Rani semakin teriris adalah komentar-komentar di unggahan itu. Warungnya enak banget, recommended. Penjualnya ramah, murah senyum. Bang Dimas, sukses terus ya. Rani menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Ia hampir tak percaya, pria yang dulu ia tinggalkan kini dipuji banyak orang. Sore itu, Rani tak tahan lagi. Ia keluar rumah, berjalan tanpa tujuan. Kakinya melangkah hingga ke jalan utama, tempat banyak kendaraan melintas. Ia berhenti di depan sebuah minimarket, duduk di kursi plastik sambil menunduk. Ia teringat saat-saat dulu bersama Dimas berjalan kaki menyusuri jalanan seperti ini. Dimas selalu menggandeng tangannya, sesekali membeli minuman dingin meski hanya punya uang pas-pasan. Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh deras. Dimas, kamu benar-benar pria hebat. Tapi aku yang bodoh, aku yang buta, tidak bisa melihat ketulusanmu dulu. Malamnya, ketika Arka pulang, Rani mencoba bercerita dengan hati-hati. Mas, tadi aku dengar kabar tentang Dimas. Arka menoleh sekilas sambil membuka sepatu. Dimas siapa? Mantan suami aku, jawab Rani pelan. Arka mendengus. Oh, dia. Kenapa dengan dia? Katanya sekarang dia sudah punya usaha kuliner. Warungnya rame. Aku cuma kaget aja. Arka langsung menatapnya tajam. Kamu masih kepikiran sama dia? Jangan macam-macam, Ran. Kamu sekarang istriku. Lupakan masa lalu. Rani menunduk, tubuhnya gemetar. Aku cuma cerita, Mas. Gak ada maksud apa-apa. Namun hatinya berkata lain. Ia memang masih memikirkan Dimas, terlalu sering bahkan. Bayangan Dimas kini justru terasa lebih nyata dibanding keberadaan Arka yang dingin di sampingnya. Hari-hari selanjutnya, penyesalan Rani semakin dalam. Setiap kali ia mendengar kabar tentang Dimas, hatinya seperti diremas. Ia membayangkan, seandainya ia tetap bertahan dulu, ia akan menjadi istri yang duduk di samping Dimas saat ia melayani pembeli. Ia akan ikut menghitung uang hasil jualan, ikut tersenyum saat melihat warung semakin ramai. Namun kenyataannya, ia hanya bisa mendengar cerita itu dari jauh, dengan hati penuh luka. Pada suatu malam yang sunyi, Rani duduk sendirian di ruang tamu. Ia menggenggam foto lama pernikahannya dengan Dimas yang masih ia simpan diam-diam. Air matanya mengalir deras, jatuh menimpa bingkai foto. Dimas, maafkan aku. Aku salah besar. Aku kira meninggalkanmu adalah jalan menuju kebahagiaan. Tapi ternyata aku hanya kehilangan segalanya. Sementara kamu bangkit, jadi pria yang jauh lebih baik. Aku bangga padamu, tapi aku juga hancur karena aku bukan lagi bagian dari hidupmu. Tangisnya pecah malam itu. Suaranya terdengar lirih, namun penuh dengan penyesalan yang tak terbendung. Dan di dalam hati, Rani mulai benar-benar sadar, ia telah membuat keputusan terburuk dalam hidupnya. Hari-hari di rumah dinas itu terasa semakin sunyi bagi Rani. Meski ia tinggal di lingkungan yang lebih teratur dan terhormat, hatinya tak pernah merasakan kedamaian. Arka semakin jarang pulang, dan ketika pulang pun ia lebih sering marah atau diam 1000 bahasa. Rani sering duduk di ruang tamu sendirian, menatap pintu rumah yang selalu sepi. Kadang ia merasa seperti seorang tawanan,
terkurung dalam dinding-dinding rumah megah tapi tanpa cinta. Setiap malam, bayangan Dimas selalu datang menghantui. Ia membayangkan wajah lembut Dimas, cara Dimas tersenyum walau tubuhnya lelah, bahkan suaranya ketika berkata, "Aku ikhlas berjuang demi kamu, Ran." Kalimat itu kini terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Suatu sore, hujan deras mengguyur kompleks perumahan. Rani duduk di lantai dekat jendela, menatap tetesan air yang menuruni kaca. Hatinya terasa hampa. Tiba-tiba, ia mendengar suara notifikasi ponselnya. Dengan malas ia meraihnya, lalu membuka pesan dari grup WhatsApp teman-teman lamanya. Salah satu temannya membagikan video singkat tentang warung Dimas yang ramai. Dalam video itu terlihat Dimas sedang melayani pembeli dengan penuh semangat. Senyumnya tulus, suaranya hangat, dan tubuhnya tampak lebih berisi dibanding dulu. Warungnya Dimas makin laris. "Lihat tuh, antreannya panjang banget," tulis salah seorang temannya. Rani terdiam. Matanya terpaku pada layar ponsel. Ia memperhatikan setiap detail, meja-meja warung yang penuh pelanggan, lampu tenda yang terang, suara tawa orang-orang yang makan dengan puas. Namun yang paling menghancurkan hatinya adalah melihat Dimas tampak bahagia. Bahagia tanpa dirinya. Tangannya gemetar. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamannya. Lalu, tanpa bisa ditahan, air matanya mengalir deras. Malam itu, ketika Arka pulang, Rani mencoba menyembunyikan kesedihannya. Ia tersenyum tipis, meski matanya sembab. Namun Arka bukan tipe pria yang peduli. Ia hanya melirik sekilas lalu berkata dingin, "Ran, jangan bikin malu kalau besok ada acara di kompleks. Kamu harus dandan rapi. Ingat, kamu istri tentara." Rani hanya mengangguk tanpa suara. Dalam hatinya, ia merasa semakin terasing. Ia bukan lagi seorang istri yang dicintai, melainkan sekadar pelengkap status sosial. Ketika Arka tertidur, Rani duduk di lantai kamar. Ia memeluk lututnya erat-erat, menggoyang tubuhnya maju mundur seperti anak kecil yang ketakutan. Air matanya jatuh tanpa henti. Napasnya tersengal. Ia menutup mulut dengan kedua tangan agar tangisnya tidak membangunkan Arka. Namun semakin ia menahan, semakin deras tangisnya keluar. Hingga akhirnya ia tak mampu lagi membendungnya. Tangisnya pecah menjadi histeris. Tubuhnya bergetar hebat, suaranya terisak keras, seolah seluruh dinding kamar ikut bergema. "Dimas! Dimas, maafkan aku," isaknya berulang kali. Bayangan-bayangan masa lalu menyerbu pikirannya. Ia teringat saat Dimas rela tidak makan demi menyisakan nasi untuknya. Ia teringat saat Dimas menjemur bajunya dengan telaten meski sedang sakit. Ia teringat saat Dimas berkata, "Aku nggak punya apa-apa, Ran, tapi aku punya cinta untukmu." Semua kenangan itu menghantam seperti badai. Rani menjerit histeris, menekan kepalanya dengan kedua tangan. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk hatinya. Kenapa aku bodoh sekali? Kenapa aku meninggalkan cinta yang tulus demi gengsi yang palsu? Keesokan paginya, wajah Rani tampak pucat. Matanya bengkak, bibirnya kering. Ia hampir tidak tidur semalaman. Ketika melihat dirinya di cermin, ia nyaris tak mengenali sosok itu. Wanita yang dulu penuh percaya diri kini hanya tampak seperti bayangan yang rapuh. "Ini akibat pilihanku sendiri," bisiknya pada bayangan di cermin. "Aku yang membunuh kebahagiaanku." Air matanya kembali jatuh. Hari itu, ia keluar rumah sebentar untuk membeli kebutuhan dapur.
Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar dua ibu-ibu tetangga sedang bergosip di depan warung kecil. "Saya kemarin ke warung Dimas, loh." "Wah, luar biasa rame. Orangnya ramah banget. Nggak nyangka, ya, dulu hidupnya susah, sekarang malah sukses." "Iya, benar. Memang kalau orang rajin, rezekinya datang sendiri. Dimas itu pantas bahagia. Saya dengar dia juga sering traktir anak yatim, orang-orang jadi tambah suka sama dia." Rani berdiri kaku, dadanya terasa seperti ditusuk. Kata-kata itu makin mempertebal rasa bersalahnya. Ia bukan hanya kehilangan cinta Dimas, tapi juga kesempatan untuk menjadi bagian dari perjuangan yang kini berbuah manis. Dengan langkah gontai, ia pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung menutup pintu dan jatuh terduduk di lantai. Tangisnya kembali pecah. Sore itu, ia membuka kembali kotak kecil berisi kenangan lama. Ia menggenggam foto pernikahannya dengan Dimas erat-erat. Air matanya jatuh menimpa foto itu. "Dimas, aku bodoh. Aku kira aku bisa bahagia dengan memilih pria yang lebih mapan. Tapi ternyata, aku justru kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku. Maafkan aku, maafkan aku." Suara tangisnya terdengar begitu pilu, seperti jeritan jiwa yang hancur. Dan sejak hari itu, Rani tahu penyesalannya tidak akan pernah hilang. Setiap detik hidupnya kini menjadi penjara yang ia ciptakan sendiri. Air mata tak lagi sekadar menetes diam-diam. Air mata itu kini menjadi histeris, menjadi teriakan batin yang tak akan pernah terjawab. Pagi itu udara di kampung halaman terasa segar. Matahari bersinar hangat, burung-burung berkicau di pepohonan, dan aroma wangi makanan dari sebuah warung tenda memenuhi jalanan. Warung itu milik Dimas. Kini warungnya sudah jauh lebih besar dari pertama kali ia buka. Ia mempekerjakan beberapa karyawan, bahkan memasang papan nama besar bertuliskan "Warung Dimas, enak, murah, bersih." Setiap hari pembeli datang silih berganti. Anak-anak muda, pekerja, hingga keluarga sering makan di sana. Nama Dimas perlahan-lahan mulai dikenal di beberapa kampung sekitar. Banyak orang kagum dengan ketekunan dan keramahannya. Pagi itu, Dimas sedang tersenyum lebar sambil melayani seorang pelanggan tetap. Tangannya cekatan, suaranya penuh semangat. Matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Di balik semua itu, ia tahu satu hal, meski dulu hidupnya sempat terpuruk, ia tidak pernah berhenti berjuang. Dan kini, perjuangan itu membuahkan hasil. Sementara itu, jauh di kompleks perumahan tentara, kehidupan Rani semakin muram. Arka semakin jarang pulang. Jika pulang, ia lebih sering marah atau bersikap acuh. Rani sudah tidak lagi merasakan kehangatan sebagai seorang istri. Setiap hari, ia hanya ditemani kesepian. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus. Hatinya terus dihantui rasa bersalah dan penyesalan yang tak kunjung hilang. Malam-malamnya dipenuhi tangisan. Siang harinya diisi dengan lamunan panjang, membayangkan bagaimana hidupnya seandainya dulu tidak meninggalkan Dimas. Tetangga-tetangga di kompleks mulai memperhatikan perubahan Rani. Mereka berbisik-bisik, kasihannya Bu Rani, kelihatan nggak bahagia sekarang. Namun Rani tidak peduli. Baginya, kata-kata orang lain tidak ada artinya. Yang paling menyiksa adalah suaranya sendiri di dalam hati, "Aku salah. Aku salah besar." Suatu hari, takdir mempertemukan kembali Dimas dan Rani. Rani kebetulan pulang kampung untuk menjenguk orang tuanya yang sakit. Saat melewati jalan utama,
Matanya terpaku pada sebuah warung ramai di pinggir jalan. Ia mengenali wajah itu, wajah Dimas, yang sedang melayani pelanggan dengan senyum tulus. Tubuh Rani seketika kaku. Napasnya tercekat. Jantungnya berdetak kencang. Ia berdiri di seberang jalan cukup lama, menatap tanpa sadar. Air matanya perlahan mengalir. Dimas, kamu benar-benar sudah berubah. Kamu sukses. Kamu bahagia. Dan aku hanya penonton yang menatapmu dari jauh. Rani ingin melangkah mendekat, ingin menyapa, ingin meminta maaf. Namun kakinya terasa berat, lidahnya keluh. Ia tahu, ia tidak lagi punya hak apapun dalam hidup Dimas. Beberapa hari kemudian, Rani kembali ke rumah dinas dengan hati yang semakin hancur. Setiap kali ia menutup mata, wajah Dimas muncul. Setiap kali ia mendengar tawa orang lain, ia teringat tawa Dimas yang dulu sering ia abaikan. Hidupnya kini bagaikan bayangan tanpa cahaya. Bahkan ketika Arka benar-benar meninggalkannya untuk wanita lain, Rani tidak merasa kaget. Ia hanya termenung. Ini balasan untuk pilihanku. Aku meninggalkan pria yang mencintaiku demi gengsi. Kini aku ditinggalkan pria yang tidak pernah benar-benar peduli. Di sisi lain, kehidupan Dimas terus berkembang. Ia tak hanya sukses dengan warung makannya, tapi juga mulai merintis usaha catering kecil. Ia bahkan sering diundang ke acara desa untuk memberi motivasi tentang kerja keras. Masyarakat menghormatinya, anak-anak muda menjadikannya panutan. Namun meski sukses, Dimas tetap rendah hati. Ia tidak pernah membicarakan masa lalunya dengan kebencian. Jika ada yang menyinggung tentang Rani, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, semoga dia bahagia dengan pilihannya. Dalam hatinya, Dimas sudah benar-benar merelakan. Ia tahu, kebahagiaan sejati bukan terletak pada siapa yang meninggalkan kita, tapi pada bagaimana kita bangkit setelah dijatuhkan. Sementara itu, Rani semakin terpuruk. Malam-malamnya dipenuhi tangisan panjang. Tangisan yang dulu bisa ia tahan kini berubah menjadi jeritan batin yang tak terkendali. Ia sering menutup wajahnya dengan bantal agar tidak terdengar tetangga, tapi tetap saja suara isaknya keluar. Dimas, maafkan aku bodoh, aku kehilanganmu. Air matanya menjadi teman setia. Penyesalan menjadi bayang-bayang yang terus mengikutinya, siang dan malam. Begitulah akhir perjalanan mereka. Dimas, pria sederhana yang dulu dianggap tidak berguna, kini berdiri tegak sebagai bukti bahwa ketekunan dan kesabaran mampu mengubah nasib. Ia memperoleh cinta dari banyak orang, bahkan tanpa harus mencari pengakuan dari siapapun. Sedangkan Rani, wanita yang dulu memilih meninggalkan cinta demi harta, kini harus menanggung karma dari keputusannya sendiri. Ia hidup dalam penyesalan yang tak berkesudahan, menangis histeris karena kehilangan sesuatu yang tak mungkin kembali. Hidup selalu memberi pelajaran bahwa harta bukanlah jaminan kebahagiaan, bahwa cinta tulus tidak bisa ditukar dengan status atau gengsi, dan bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi, baik atau buruk, yang harus kita terima dengan lapang dada. Suatu malam, saat Rani menatap langit penuh bintang dari jendela kamarnya yang dingin, ia berbisik lirih, Dimas, aku harap kamu benar-benar bahagia. Walau tanpa aku. Air matanya jatuh membasahi pipi. Hatinya masih hancur, namun kali ini ia tahu, tidak ada lagi jalan kembali. Kehidupan telah memberi hukumannya. Dan itu adalah karma kehidupan.